Sahabat, tahukah Anda ada satu istighfar ringan cuma dibaca sekali setelah salat maghrib, tapi Rasulullah SAW menjanjikan orang yang membacanya tidak akan dihisab, tidak akan diazab, bahkan langsung dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya Anda yang diampuni, tapi juga kedua orang tua Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan bagaimana dahsyatnya sebuah amalan kecil yang hanya dibaca sekali setelah salat maghrib, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tidak akan dihisab, tidak akan diazab, bahkan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau ada tiket emas menuju surga yang Allah titipkan lewat lisan nabinya, apakah kita mau menyia-nyiakannya? Atau justru kita akan genggam erat dan kita amalkan setiap hari sampai akhir hayat? Inilah yang akan kita bahas malam ini, sebuah istighfar agung yang jarang diketahui orang, tetapi menyimpan janji besar dari Rasulullah SAW, terutama bagi kita yang sudah melewati usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas, saat dunia mulai kita tinggalkan perlahan dan perjalanan menuju akhirat sudah makin dekat. Inilah waktunya kita memperbanyak bekal. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama para sahabat berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang guru ngaji sepuh bernama Pak Ahmad. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Sejak muda, beliau tidak pernah meninggalkan satu amalan, yaitu membaca istighfar khusus ini sekali setelah salat maghrib. Beliau bercerita, kebiasaan itu diwariskan dari ayahnya yang juga seorang pengajar Al-Quran. Ayahku berkata, kisahnya, "Nak, ini tiketmu melewati hisab, jangan sampai hilang." Pak Ahmad hidup sederhana, tidak punya banyak harta, tapi semua orang mengenalnya sebagai sosok yang tenang, sabar, dan wajahnya selalu berseri. Saat beliau wafat,
banyak orang bersaksi melihat wajahnya tersenyum indah, seolah menatap sesuatu yang menenangkan. Beberapa santri bahkan berkata mereka mencium aroma wangi dari tubuh beliau saat dimandikan. Orang-orang yakin amalan istighfar yang ia jaga sepanjang hidup menjadi salah satu sebab Allah memuliakannya di akhir hayatnya. Pelajaran dari kisah ini bahwa yang pertama, amalan kecil jika dikerjakan istiqomah menjadi pelindung besar di akhirat. Tidak perlu menunggu amal yang berat untuk mendapatkan kemuliaan. Sedikit tapi rutin lebih dicintai Allah. Yang kedua, amal yang diwariskan akan menjaga generasi. Ajarkan amalan baik kepada anak-anak, bisa jadi itulah warisan terbaik yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Yang ketiga, persiapan akhirat dimulai sekarang, bukan untuk nanti. Usia tua hanyalah pengingat, tetapi kesempatan memulai ada setiap hari. Semakin cepat kita mengamalkan, maka semakin besar bekal kita. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, inilah istighfar yang dimaksud. Yang pertama, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Datanglah seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jauhilah sifat marah." "Wahai Rasulullah, adakah amalan yang lainnya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, "Bacalah istighfar ini selesai salat asar 70 kali. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun." "Wahai Rasulullah, jika dosaku belum mencapai 70 tahun atau dosaku sudah Allah ampuni semuanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah akan mengampunkan dosa-dosa kedua orang tuamu, dosa-dosa keluargamu, dan dosa-dosa kerabatmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutup sabdanya dengan permohonan, dengan doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan kerabat-kerabat kami. Istighfar di dalam riwayat ini bunyinya adalah sebagai berikut: Astaghfirullahal azima wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azima wa atubu ilaih. Yang artinya, aku meminta ampun kepada Allah, Zat yang Maha Agung, dan aku bertobat kepadanya. Hendaknya lah istighfar ini diistiqomahkan khususnya selesai salat asar 70 kali. Kemudian istighfar yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai bentuk istighfar, dan para alim ulama menyebutkan ada istighfar utama yang sebaiknya menjadi zikir rutin. Salah satunya yang akan kita soroti adalah istighfar setelah maghrib ini. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, yang tidak pernah mati, dan aku bertobat kepadanya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Menurut keterangan dari para ulama dalam kitab seperti Al-Jauhar, amalan ini dibaca sebanyak 4 kali setelah maghrib. Maka fadilah yang akan didapatkan, Allah menjanjikan ampunan dosa bagi diri kita, ampunan dosa kedua orang tua kita, perlindungan dari hisab yang berat di hari kiamat, dan diselamatkan dari azab. Bayangkan, hanya 4 kali ucap, tidak sampai 1 menit, tapi manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita luar biasa besarnya. Berikut ini adalah cara dalam mengamalkan istighfar setelah maghrib yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap dan jelas. Yang pertama, waktu dalam membacanya.
yaitu dibaca setelah selesai solat maghrib, bisa langsung setelah salam atau setelah zikir dan doa umum. Lalu yang kedua, barulah kita membaca istighfarnya. Jumlah bacaannya yaitu dibaca sebanyak 4 kali, sesuai dengan anjuran para alim ulama dalam kitab Al-Jauhar. Adapun bacaan istighfarnya yaitu Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli wa liwalidayya, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri dan tidak akan mati, dan aku bertobat kepadanya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Lalu yang ketiga, niat dan kekhusyuan. Bacalah dengan penuh kesadaran bahwa Allah sedang mendengar permohonan ampun kita. Hadirkan rasa rendah hati, penyesalan atas dosa, dan harapan akan rahmat Allah. Yang keempat, istiqomah. Lakukan setiap hari tanpa putus. Ingat para sahabat, kunci keberhasilan amalan ini bukan hanya pada lafaznya, tapi pada kesungguhan hati dan konsistensi. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, di hari ketika semua manusia gemetar menunggu giliran dihisab, kita memohon agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang dibebaskan dari azab, yang melangkah tenang menuju surga tanpa pertanyaan satu dosa pun. Rasulullah SAW sudah memberikan kuncinya. Satu istighfar ini dibaca setelah maghrib. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tua, karena tidak pernah tahu apakah amalan ini adalah malam terakhir kita. Nabi Muhammad SAW telah berjanji, siapa yang membiasakan membaca istighfar agung ini setelah solat maghrib, walau hanya 1 kali, ia akan selamat dari hisab dan azab. Bahkan Allah siapkan baginya surga. Janji ini bukan ucapan manusia biasa, tapi sabda Rasul pilihan Allah. Maka jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa kita mengamalkannya. Semoga kita dan kedua orang tua kita mendapatkan ampunan, rahmat dan kebahagiaan abadi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.